Salah nggak pacaran dengan mantan pacar sahabat sendiri? Salah nggak membuat pilihan politik demi uang semata? Salah nggak merampok harta orang kaya buat dibagiin ke orang miskin? Salah nggak ikut main judi online? Jangan tanya Ferry. Mungkin lo udah punya jawaban buat pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin di pikiran lo udah ada jawaban salah atau oke-oke aja. Atau nggak salah dengan syarat situasi atau kondisi tertentu. Nah, gimana lo menjawab itu, ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah suatu perbuatan itu benar atau salah dalam artian right or wrong, bergantung pada prinsip moral yang lo anut atau pakai. Moral sederhananya adalah pandangan tentang baik buruknya suatu hal. Nah, ini orang umumnya sebenarnya pakai kata benar salah, tapi gue prefer pakai baik buruk, supaya kita bisa bedain nih dengan urusan fakta ya atau kebenaran tentang realitas. Jadi benar salah moral kita sebut aja baik buruk ya. Yang kita anggap buruk biasanya akan masuk dalam daftar hal yang gak diperbolehkan atau dilarang. Sementara yang kita anggap baik biasanya akan masuk dalam daftar hal yang diperbolehkan atau bahkan diwajibkan atau diperintahkan. Di sini gue mau mengajak lo bareng-bareng mendiskusikan dan mendekonstruksi moral. Moral adalah pandangan tentang baik buruknya sesuatu. Tapi tahu nggak bahwa baik atau buruknya sesuatu itu tadi bisa berbeda-beda banget di setiap orang atau kelompok orang atau kultur atau budaya. Misal nih, kita tumbuh dalam suatu kepercayaan di mana di dalamnya ada seperangkat moral juga. Ya, jadi ada prinsip-prinsip moralnya. Bisa jadi kita mikir bahwa gak mungkin lah ada orang yang nganggap ini baik. Atau ini mah semua kepercayaan juga melarang ini. Mungkin kita pernah mikir gitu ya. Padahal sangat mungkin ada perbedaan. Bahkan bukan sekedar apa yang kita percaya sebagai sesuatu yang terlarang itu gak dilarang di moral orang lain. Bisa jadi bahkan dianggap baik gitu di moral yang lain. Misal dalam moral yang kita anut, mendebat orang tua itu sesuatu yang terlarang. Sedangkan di moral orang lain bisa jadi itu bukan cuma nggak dilarang, tapi bahkan itu sesuatu yang dianggap baik, itu adalah perbuatan terpuji gitu loh. Pihak yang kita cap atau anggap nggak bermoral melalui kacamata moral kita bisa jadi bukan nggak bermoral tapi memakai prinsip moral yang berbeda aja dengan kita. Keberagaman moral ini juga bisa terlihat dalam perbedaan hukum pidana di berbagai negara. Ya, misalnya aja. Ada negara yang melarang prostitusi atau menjadikan prostitusi itu ilegal. Tapi ada juga negara yang melegalkan itu. Jadi gampangnya adalah moral itu bisa beragam. Ya, balik lagi nih di berbagai orang ataupun berbagai kelompok orang bahkan hukum negara. Nah, sekarang coba pikirin. Dari mana tuh prinsip-prinsip moral tadi itu berasal? Moral bisa datang atau berasal dari berbagai macam sumber. Bisa dari tradisi, adat, ajaran kepercayaan, norma, atau hukum suatu negara yang diadopsi negara lain, dan seterusnya. Nah, awalnya moral ini bisa jadi dibuat oleh sekelompok orang di zaman dulu banget untuk suatu tujuan tertentu. Jadi kalau ditelusurin, banyak prinsip moral itu punya kebergunaan ya, punya kebermanfaatan untuk survival manusia. Entah itu dalam bentuk menjaga keselamatan hidup manusia, ataupun menjaga kelangsungan gen-gen manusia. Contoh, ada moral yang melarang makan makanan tertentu. Misalnya daging hewan tertentu, entah itu ikan ya atau ikan tertentu atau burung apa gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini di antropologi tuh banyak risetnya seputar ini. Topiknya disebut food taboos ya. Hampir semua budaya punya food tabunya masing-masing. Nah, moral kayak gitu di konteks daerah tertentu pada waktu tertentu bisa jadi emang berguna untuk menjaga keselamatan atau mendukung perkembangan masyarakat yang ada di situ. Salah satu contohnya itu larangan makan daging sapi di kultur masyarakat tertentu. Dugaannya budaya ini berkembang karena kalori yang dihasilkan dari susu sapi ya yang diproduksi terus-menerus selama sapi itu hidup lebih banyak jumlahnya sehingga akan bisa menghidupi lebih banyak orang dibanding kalau daging sapinya itu sendiri yang langsung dimakan gitu. Dari situ, masyarakat yang mengadopsi food tabu yang tadi ya, budaya itu tadi, akan jauh lebih survive. Dengan penelusuran konteks dan kebermanfaatan moral kayak gitu, kita bisa mengevaluasi lagi sebenarnya. Apakah suatu moral itu masih relevan buat kita atau tujuan yang mau kita capai? Disinilah kita melakukan
dekonstruksi moral. Kita coba pakai kasus ya. Ada sejumlah budaya di wilayah Afrika yang melarang perempuan untuk melakukan hubungan seksual bahkan dengan suaminya sendiri ya, selama 1 atau beberapa tahun setelah melahirkan. Kalau ditinjau lebih jauh, moral ini bisa berfungsi sebagai kontrasepsi alami. Jadi supaya nggak terjadi kehamilan dalam jarak dekat gitu. Nah, kelahiran yang cukup berjarak kayak gitu bisa membuat perhatian, nutrisi, dan sumber daya lainnya bisa difokuskan ke satu anak dalam beberapa tahun pertama hidupnya. Hal ini membantu survival si anak dong, ya kan, untuk bisa mencapai usia remaja atau bahkan dewasa. Nah, ketika zaman berkembang, kita bisa evaluasi lagi, ya kan? Kalau tujuannya adalah memastikan tumbuh kembang anak itu optimal di dunia modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, termasuk teknologi kontrasepsi, bisa jadi nggak perlu lagi dong kita punya larangan itu, ya kan? Jadi kita nggak perlu lagi melarang hubungan seksual dalam tadi 1 atau beberapa tahun pertama setelah melahirkan. Orang bisa diedukasi untuk melakukan kontrasepsi dan perencanaan atau pengelolaan sumber daya yang baik untuk penyediaan kehidupan optimal buat anak-anak. Dalam video perdana gue di Malaka Project, gue sempat ngebahas tentang gimana kita sebaiknya memahami realitas dan mengambil keputusan berbasis bukti dan hal-hal yang bisa diperamati. Cara pikir itu gue sebut cara pikir ilmiah atau scientific thinking. Nah, scientific thinking pada dasarnya hanya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar realitas. Misalnya, gimana terjadinya hujan? Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Bener nggak sistem demokrasi itu bikin suatu negara lebih makmur dibanding sistem yang bukan demokrasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa dijawab dengan pengamatan dan pembuktian atau ya scientific thinking tadi. Tapi kita nggak bisa pakai itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik buruk atau boleh nggak bolehnya sesuatu kayak yang kita bahas di awal tadi, ya kan? Atau pertanyaan di ranah moral nih. Akhirnya nggak sedikit orang yang membenturkan kedua hal ini. Jadi gue lihat cukup banyak lah di kolom komen yang mikir kalau pakai scientific thinking berarti jadinya nggak bermoral dong. Karena di dalam scientific thinking nggak ada koridor moral nih gitu. Nah, jadi emang scientific thinking itu nggak bisa dipakai secara langsung untuk memberikan koridor moral ya. Karena dia hanya dipakai untuk membaca realitas seperti apa. Tapi pemahaman akan realitas bisa menjadi pijakan untuk membangun moral. Tadi gue sempat cerita gimana moral itu bisa jadi dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya untuk menjaga kesehatan, dibuatlah suatu moral yang mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang gak menyehatkan itu sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan misalnya dilarang untuk dilakukan. Dengan adanya tujuan yang kita mau capai, kita bisa menggunakan scientific thinking untuk menentukan moral kayak apa yang perlu kita buat, pertahankan, atau justru perlu kita buang. Kadang pemahaman akan realitas yang gak akurat menghasilkan moral yang gak mengantar kita pada tujuan yang sebenarnya mau kita capai dari moral itu. Bayangin ya, misal kita punya tujuan nih dari Jakarta mau ke Kalimantan. Tapi di sisi lain kita punya moral yang menganggap bergerak itu cuman boleh ke barat atau ke timur. Nah, padahal kalau kita lihat realitasnya, Kalimantan itu kan adanya di sumbu utara selatan ya dari Jakarta gitu. Nah, sedangkan moral kita tadi cuma bikin kita bisa bergeraknya di sumbu barat timur doang. Nah, akhirnya kita nggak akan pernah sampai dong ke tujuan, ya kan? Kalau kita dari Jakarta terus ke barat atau ke timur aja, kita nggak bakal nyampe ke Kalimantan. Dari ilustrasi ini bisa kelihatan kan bahwa perubahan cara pandang terhadap realitas bisa mengubah prinsip-prinsip moral kita. Pengetahuan atau pemahaman baru terhadap realitas yang lebih baik bisa mengantar kita pada moral yang lebih baik. Dalam artian moral yang lebih bisa mengantar kita pada tujuan-tujuan yang mau kita capai. Sekarang coba bareng-bareng pikirin ulang prinsip-prinsip moral yang ada di dalam diri kita atau di sekitar kita. Baik sebagai moral personal atau moral pribadi maupun moral publik. Misalnya dalam bentuk dasar negara, konstitusi, atau produk hukum lainnya. Dari mana sih moral-moral itu berasal? Apa dasarnya kita menerima itu? Dan kalau ada tujuan yang sebenarnya mau kita capai dengan itu, kita cek lagi apakah moral tersebut memang mengantar kita ke sana atau malah menjauhkan kita dari tujuan-tujuan kita. Saya Kania Cita, salam masyarakat baru.